Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yusua Jim Agustio dalam pembelajaran luring untuk pelajaran desain media interaktif. Materi ini adalah materi tentang model media interaktif atau bisa juga dikenal sebagai jenis multimedia interaktif. Jadi untuk materi ini adalah masih lanjutan dari materi pertemuan pertama. Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi tersebut. Model media interaktif itu terdapat banyak model ya yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Di antaranya ada tutorial, drill and practice, simulasi, instructional games, hybrid, Socratic, inquiry, dan juga informasional. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang model-model tersebut. Model tutorial adalah salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan branching yang sesuai. Disebut branching karena terdapat berbagai cara untuk berpindah atau bergerak melalui pembelajaran berdasarkan jawaban atau respon pengguna terhadap materi, soal-soal, atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa model ini melibatkan presentasi informasi dan juga instruksi tutorial. Instruksi model tutorial biasanya itu disajikan dalam istilah frames, ya, disajikan dalam istilah frames yang berhubungan dengan sekumpulan tampilan. Nah, model tutorial itu juga bertujuan untuk menyampaikan atau juga menjelaskan materi tertentu. Misalnya, komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan sebuah umpan balik yang sesuai dengan jawaban si user atau pengguna. Model yang kedua adalah drill and practice. Model drill and practice menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Fungsi utama latihan dan praktik dalam program pembelajaran berbantuan komputer memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Jadi intinya seperti ini. Cara kerja dari model drill and practice itu biasanya terdiri dari tampilan-tampilan dari sebuah masalah atau tampilan dari sebuah pertanyaan, penerimaan respon dari pengguna bisa juga. Terus ada lagi pemeriksaan jawaban. Nah, intinya adalah model ini tidak menampilkan suatu instruksi. Ingat, model ini tidak menampilkan suatu instruksi. Jadi hanya mempraktekkan konsep yang sudah ada. Jadi kebanyakan untuk model ini itu hanya merupakan bagian dari sebuah testing. Model yang ketiga adalah simulasi. Bapak rasa kalian semua sudah tahu apa itu simulasi. Jadi simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi pengguna dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Simulasi digunakan untuk memperagakan suatu keterampilan sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, biasanya model simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang sulit dan juga membahayakan atau memerlukan biaya yang tinggi. Contohnya saja simulasi untuk melatih pilot pesawat atau pesawat tempur. Nah, itu menggunakan media pembelajaran simulasi karena pada saat melatih pilot pesawat, si calon pilot akan dilatih sebagaimana
pada situasi yang sebenarnya atau keadaan yang nyata. Walaupun pada saat belajarnya dia hanya menggunakan model simulasi. Saya rasa kalian sudah paham tentang simulasi itu bagaimana. Model yang keempat adalah instructional games. Model ini jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi, ingat, seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik sukar dirancang dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang. Jadi secara garis besar model ini hampir menyerupai dengan model simulasi, namun untuk model ini disertai dengan pembelajaran berupa games, ya, berupa games yang nantinya di dalam games itu tersebut dapat membantu pembelajaran. Dirancang memang untuk pembelajaran seperti itu. Model yang kelima adalah hybrid. Model hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih model multimedia pembelajaran. Nah, jadi model hybrid ini tidak terpaku pada satu model pembelajaran, namun model hybrid itu dalam pengembangannya ada lebih dari dua atau tiga atau lebih disatupadukan menjadi satu pembelajaran interaktif. Contoh model hybrid adalah penggabungan model tutorial dengan model drill and practice dengan tujuan untuk memperkaya kegiatan pengguna, menjamin ketuntasan belajar, dan menemukan metode-metode yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi seperti itu. Yang keenam ada model Sokratik. Model ini berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam bahasa alami atau natural language. Bila pengguna dapat menjawab sebuah pertanyaan disebut Mixed Initiative AI. Sokratik berasal dari penelitian dalam bidang intelijensi buatan atau AI. Model yang ketujuh, inquiry. Model inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Sedangkan untuk model yang ke-8, informasional. Informasional biasanya menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Model ini menuntut interaksi yang sedikit dari pengguna. Nah, cukup sekian untuk materi luring kita untuk pembelajaran pertemuan kedua kita tentang model pembelajaran pada media interaktif. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya di daring di Google Meet. Jika ada pertanyaan silahkan bergabung di kelas di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.